Mengenal ulama sejati sebelum mengenal ulama su. Untuk mengenal sesuatu yang rusak, kita harus tahu bentuk aslinya. Sebelum berbicara tentang ulama su, pewaris ilmu yang diselewengkan, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa ulama sejati, dari mana panggilannya, apa tugasnya, dan siapa yang memberi pengakuan itu. Ulama bukan sekadar orang pandai agama, ia adalah penerus jalan dakwah para rasul, sebagaimana firman Allah, supaya kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Fat 9. Ulama sejati tidak hanya berbicara tentang agama, ia menegakkan agama. Ia mengajak manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan sekadar memahami hukum-hukum lahiriah. Ia berdiri sebagai saksi kebenaran di bumi. Sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Al-Fath 8. Bagaimana seseorang menjadi ulama? Dalam jalan tarekat, seseorang tidak dapat mengaku ulama begitu saja. Ia tumbuh di bawah bimbingan seorang imam, menjalani baiat kepada Allah, menyucikan diri, lalu ditugaskan. Ia tidak lahir dari kelulusan akademik, tetapi dari amanah rohani. Dari sinilah lahir kalimat, Dai adalah sang penyeru Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia. Al-Baqarah 143. Maka bersyahadat tanpa saksi hanyalah pengakuan tanpa tanggung jawab. Sebab saksi itu hidup dalam diri para da'i, orang-orang yang membawa amanah ayat tersebut. Mereka adalah saksi atas perbuatan manusia, apakah mengikuti ayat Allah atau menolaknya. Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir yang sombong. Al-Ghafir 4. Sabda Rasulullah, sampaikanlah walau satu ayat. Itu bukan seruan moral semata, melainkan mandat pewarisan wahyu. Sebagaimana sahabat menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah, begitu pula para pewaris setelahnya menyampaikan amanah dari imamnya. Dari sinilah terbentuk jalan dakwah, jalan pewarisan, bukan jalan pengakuan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Al-Fatihah, Naks 7. Mereka yang diberi petunjuk itu memiliki tanda yang tak bisa dipalsukan. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yasin 21. Inilah Islam yang kafah, Islam yang tidak mengikuti langkah setan, Islam yang memiliki saksi, memiliki imam dan berjalan dalam jemaah. Langkah setan adalah menolak untuk mengikuti seorang manusia biasa, menolak berjemaah, menolak bermakmum, dan menolak saksi yang datang. Dan di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia mengagumkanmu, dan dia bersaksi kepada Allah tentang isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Al-Baqarah 204. Mereka menjadikan dirinya sendiri sebagai saksi, padahal Allah telah menegaskan. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Al-An'am 130. Ketika seseorang beriman dan mengikuti penyeru Allah, ia berikrar, ia membayat dirinya kepada Allah, janji untuk mendengar dan taat kepada utusan yang membawa perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. An-Nisa 59. Dari sinilah Islam menyebar. Jemaah terbentuk. Umat berpegang kepada tali Allah. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran 103. Tali Allah itu adalah imam, pemimpin rohani yang menjadi wasilah antara jemaah dan Allah. Dari Rasul kepada pewaris, dari pewaris kepada jemaah, silih berganti dan terus bersambung. Inilah yang disebut silsilah tarekat, silsilah iman, dan silsilah amanah. Dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami,
ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. As-Sajdah 24. Dakwah sejati melahirkan jemaah, bukan pengikut sementara, tapi keluarga iman yang terikat baiat. Yang menyebut sang penyeru itu sebagai ulama pewaris Nabi, bukan masyarakat yang mengundang, melainkan jemaah yang telah ia bimbing. Ulama sejati adalah imam bagi jemaahnya. Karena itulah umat mengenal nama-nama seperti Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Bukan karena kefasihan lidah, tapi karena jemaah yang mereka bangun. Dari sinilah lahir istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah adalah jalan Rasul. Jamaah adalah bentuk nyata dari dakwah ulama pewaris Rasul. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran 31. Inilah cara Allah memberikan ampunan dosa-dosa dari orang yang beriman dengan mengikuti orang yang tidak meminta upah atas seruannya. Inilah wajah ulama sejati, bukan dari gelarnya, tapi dari rantai iman yang hidup di tangannya, yaitu baiat. Bukan dari ilmu yang dihafal, tapi dari kehidupan jalan dakwah yang dilahirkan olehnya di tengah manusia.